Ya, baik Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami Pak Baja. Ini yang informasi terbaru ya, peristiwa yang juga cukup pro dan kontra di masyarakat soal surat suara di luar negeri. Tepatnya di Taipei yang tiba lebih awal dari waktu yang ditentukan sesuai dengan PKPU. Tanggapan, pandangan dari Bawaslu seperti apa dan katanya sudah mulai diusut, hasil pengusutannya sejauh mana Pak? Pertama kami baru saja tadi pagi mengadakan press conference tentang hal ini. Untuk melakukan, salah satu mengingatkan KPU dalam saran perbaikan terhadap permasalahan Taipei. Ya. Pertama, ketika menyatakan surat suara ini rusak, harus ada kategorinya. Kenapa surat suara ini rusak? Sedangkan dalam kategori surat suara rusak ada 8 item ya yang dibuat oleh KPU. Keputusan KPU tahun 2023 tentang ini, itu hampir tidak menyangkut tentang ini. Menurut kami tidak menyangkut permasalahan Taipei, sehingga kemudian agak sulit untuk menyatakan bahwa surat suara ini rusak. Nah, kemudian siapa yang bermasalah? Yeah. Nah, kedua, siapa yang bermasalah? Kami sedang melakukan pengusutan penanganan pelanggaran oleh kami minta Panwaslu Taipei untuk mengadakan pemeriksaan terhadap hal ini dan Panwaslu Taipei akan melakukannya dalam waktu dekat ini, 1-2 hari ke depan, melalui kalaupun agak susah melalui tatap muka karena kan jarak dan lain-lain mungkin harus juga harus disiasati, jadi pakai Zoom kemungkinan. Nah itu sudah ada aturannya tentang penggunaan video conference dalam pemeriksaan. Nah kemudian yang perlu dilihat lagi adalah kenapa permasalahan ini terjadi. Jadi oke lah. Kemudian kami mengatakan surat suara rusak. Menurut kami tidak bisa sebenarnya ada hukum perdata sih. Pihak ketiga itu tidak boleh dirugikan jika para pihak kemudian yang bermasalah. Yang bermasalah siapa? PPLN kan? Kalau dianggap PPLN bermasalah. Nah kalau PPLN dianggap bermasalah, apakah kemudian surat suara yang ada dalam digunakan oleh pemilih itu rusak? Kan prosedurnya yang salah. Hukum saja orang yang melanggar prosedurnya, tapi perbaikan terhadap administratifnya itu tidak boleh mengurangi hak dari pemilih. Pemilih kemudian mengalami kebingungan pasti nanti dapat surat suara satu lagi. Ini apa lagi katanya. Kemudian surat suaranya ditandai. Ini apa lagi? Surat suara ditandai kan berarti ada masalah dong. Tidak perlakuan yang sama nanti. Nah itu menurut kami seperti itu. Tapi kan ini saran perbaikan Bawaslu kepada KPU. Ini suratnya sudah jalan ke teman-teman KPU. Agar kita rundingkan lagi deh. Ini apakah surat suara rusak atau bagaimana? Karena memang dikirimkan tidak sesuai dengan lampiran PKPU. Karena tanggal 2 sampai 11 Januari pengirimannya. Namun ada alasan kenapa itu dikirimkan. Lebih dulu. Dan jangan disamakan, inilah menurut saya jangan disamakan, misalnya treatment terhadap teman-teman di kepulauan, itu tidak boleh disamakan dengan daratan. Itu treatment yang harus berbeda. Teman-teman di luar negeri harus juga dibedakan. Misalnya Eropa liburan kapan? Liburan itu akhir tahun ini 25 Januari, Natal dan sampai tahun baru. Sedangkan teman-teman Asia yang merayakan Imlek, itu dimulai juga mungkin dari Natal sampai dengan nanti ada juga libur Imlek. Dan itu harus dihitung betul oleh teman-teman. Nah, yang mengetahui itu apakah KBRI? Tidak. Yang mengetahui itu adalah PPLN yang ada di tempat yang bersangkutan. Oleh sebab itu, aturannya untuk semua, memang untuk general, namun ada beberapa hal yang khas yang kemudian harus diatur oleh aturan atau diskresi jika kemudian ini tidak diatur oleh aturan. Nah, oleh sebab itu permasalahan Taipei harus kita sikapi dengan hati-hati. Karena jangan sampai pemilih kebingungan dan juga menganggap ini suara-suara rusak. Jadi nanti ada potensi bisa juga memilih 2 kali. Satu lagi kemudian permasalahannya. Penghitungan itu, rekapitulasi itu 1 hari, 1 sampai 2 hari misalnya. Di teman-teman PPLN. Yang dikirimkan surat suara itu sekitar 170, tidak. Surat suara melalui pos itu 170. Yang telah terkirim itu sekitar 31.000. Oke. Sekarang dari 170 katanya mau mencetak lagi 31.000 lagi. Dikirimkanlah 200 surat suara, 200.000 surat suara kembali misalnya.
kembali dan apakah kemudian waktu time limitnya cukup terpenuhi atau tidak. Mensortir terlebih dahulu, ini surat suara yang dari yang 31.000 atau bukan. Ya. Ini kan satu persatu disortir. Kekuatan teman-teman PPLN berapa? Kemudian boleh Panwas bantu, silahkan saja bisa dibantu. Namun tetap itu harus dihitung. Dan kemudian yang namanya surat suara pos itu surat pos berbayar. Jadi dikirimkan dan bisa kembali tanpa kemudian ada biaya. Nah, itu juga harus dihitung. Harus dihitung. Inefisiensinya berapa anggaran pada saat itu. Jadi banyak hal ya Pak, faktor-faktor detail yang mesti dipertimbangkan lebih jauh. Jadi jangan sampai kemudian hanya dalam waktu beberapa jam kita menyatakan bahwa ini suara-suara ini rusak, bahaya itu. Kita harus hitung betul itu pro and cons-nya pada saat, ya itulah namanya keadilan itu kan harus diperhitungkan kemanfaatannya ada apa enggak, kemudian kepastiannya ada apa enggak. Kalau ada dua surat suara, pasti atau tidak nantinya. Kemudian baru itu tercapailah keadilan. Kalau ini tidak tercapai, kemanfaatan tidak ada, kemudian keadilan juga kepastian juga agak bermasalah, pasti keadilan ini tidak akan terpenuhi gitu ya Pak Bagja. Baik, itu penjelasannya kita lihat seperti apalah prosesnya ke depan soal kisruh surat suara pemilu di Taipei ini. Termasuk juga dana kampanye. Nah, sejauh mana kewenangan dari Bawaslu untuk mengawasi dan juga melakukan penegakan hukum? Pertama adalah jika kemudian ada yang di luar ketentuan undang-undang, misalnya melebihi batas, melebihi batas sumbangan dana kampanye, baik dari perseorangan maupun badan hukum. Itu ada batasannya. 2,5 miliar, nah, ada batasannya antara 2,5 M dan untuk badan hukum berapa. Jadi itu harus dihitung. Kemudian juga harus dijelaskan siapa yang menyumbangnya. Dulu saya masih ingat 2004 itu saya staf Panwas Pemilu Pusat pada saat itu. Ketuanya Prof. Komarudin Hidayat. Jadi dulu itu masih ada dalam daftar penyumbang itu hamba Allah. Itu tidak boleh lagi ya Pak? Sekarang nggak boleh. Nama jelas, alamat jelas bisa di-trace. Jadi kewajiban nanti kantor audit itu men-tracing ini salah satunya. Dan itulah kemudian kegunaan untuk, jadi tidak kemudian ini hanya pro forma sebutannya. Pro forma secara ini sudah ada, sudahlah selesai. Tidak boleh, dia harus bisa menjelaskan dana ini dari mana dan bagaimana. Hanya masalahnya memang hanya dana kampanye. Jadi yang 75 hari ini yang dihitung. Sebelumnya bagaimana? Nggak ada. Termasuk transaksi atau dana yang mencurigakan, sejauh mana bisa ditelusuri Pak? Nah, itu kami sudah sampaikan pada awal tahun 2023. Itu kewenangannya teman-teman KPK. Jika kemudian ada partai politik yang dicurigai, kan Mas Ivan, Kepala PPATK menyebutkan di tahun yang lalu awal tahun 2023 ada aliran 1 triliun kalau tidak salah untuk dari illegal mining dan illegal kejahatan lingkungan itu kemudian ke partai politik. Nah, ditanyakan kepada kami, nggak bisa. Kewenangan kami adalah pada saat dana kampanye. Jika tidak digunakan di dana kampanye, tidak ada masalah. Tidak ada masalah bagi Bawaslu. Tapi bagi penegak hukum yang lain masalah. Bisa jadi. Bisa jadi KPK, kepolisian dan Kejaksaan Agung. Nah, mereka yang punya ini sebutan pro justisia dalam hal ini tindak pidana umum sebenarnya atau tindak pidana khusus tentang kejahatan sumber daya alam dan kawan-kawan yang untuk partai politik atau peserta pemilu kita nggak tahu ya. Tapi kalau untuk Bawaslu hanya dana kampanye, oleh sebab itu kita mengawasi laporan awal dana kampanye, LPPDK dan juga laporan akhir dana kampanye. Itu yang diawasi oleh Bawaslu. Siapa yang menyumbang? Kemudian dari mana sumbangan itu? Dari mana? Jadi kalau misalnya dari asal dana itu harus jelas berarti ya. Kemudian asal dananya dari luar negeri boleh apa? Nggak boleh. Luar negeri tidak boleh menyumbang dalam dana kampanye. Itu yang kemudian harus diperiksa oleh Bawaslu, tapi juga melalui kantor audit. Jadi kita checking auditnya dan itu yang kemudian harus terbuka ya. Kami menginginkan teman-teman KPU juga terbuka dalam hal ini. Termasuk teman-teman parpol, bagaimana untuk meminta agar teman-teman parpol ini taat menggunakan rekening khusus dana kampanye? Sudah kami himbau, surat himbauan sudah ke semua peserta pemilu yang ada dan juga yang dikhawatirkan kan dari laporan, karena laporannya adalah laporan PPATK, informasi dari PPATK adalah informasi yang tidak bisa digunakan dalam pengadilan. Ini juga harus diketahui oleh masyarakat sebagai bentuk informasi dan pendidikan kepada masyarakat bahwa informasi dari PPATK itu bentuknya ke depan adalah penelusuran oleh Bawaslu jika kemudian
dugaan itu bisa ditindaklanjuti. Nah, itu dengan demikian maka Bawaslu harus mengundang kepolisian dan Kejaksaan Agung Ya. untuk duduk di sentra Gakumdu menjelaskan bahwa ini dana rupanya tidak jelas dari siapa. Dana ini misalnya dari luar negeri. Kita Ya. ini tindak pidana, oleh sebab itu bisa kemudian Baik. di sentra Gakumdu. Nah, itu Ya. yang kemudian bisa dilakukan. Tapi satu yang penting ada misalnya si KDK, sistem informasi kampanye dan dana kampanye kan yang dilakukan oleh yang punya teman-teman KPU. Yang sekarang menurut teman-teman peserta pemilu ada juga yang bermasalah kan, loadingnya dan kawan-kawan. Ya. Dan juga belum terlalu transparan kepada Bawaslu. Oleh sebab itu ini yang kita minta untuk terbuka. Kenapa? Ya. Kenapa jadi perhatian PPATK misalnya? Karena kampanye sudah berjalan 3 minggu, namun rekening dana kampanyenya masih flat. Masih stagnan aja, Pak. Stagnan. Nggak fluktuatif. Oleh Harusnya sebab itu terjadi ya. Itu yang harus diwaspadai. Oke. Teman-teman jangan lupa ini mengisinya. Karena Oke. ingat nanti batasnya di 7 Januari. Ya. 7 Januari laporan awal dana kampanye itu harus sudah Clear. clear. Ya. Kalau tidak dilaporkan maka yang bersangkutan peserta pemilu bisa didiskualifikasikan. Oke, Pak Bagja, termasuk juga tadi Bapak mengatakan bagaimana supaya partisipasi dari masyarakat juga bisa ditingkatkan. Bagaimana masyarakat bisa melapor jika ternyata termasuk juga ada temuan dugaan pelanggaran. Kita harus jeda, Pak Bagja. Siap. Kita akan bahas pemirsa usai jeda berikut itu. Tetaplah bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.